Kita akan masuk teman-teman sekalian pada siang hari ini. Semoga Allah berkahi. Hadis selanjutnya, hadis nomor 11 dalam bab kita. Dengan sanad sahih dan urutan 783 dari awal belajar yang berbunyi. Dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dia berkata, Ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'iyan thumma qal. Intaliq Aba Mas'ud. لا ألفينك تجيء يوم القيامة وعلى ظهرك بعير من إبل الصدقة له رغاء قد جللته. قال قلت إذا لا أنطلق. قال إذا لا أكرهك. Rasulullah SAW mengutusku sebagai amil zakat. Ini kata Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Rasulullah SAW mengutusku sebagai amil zakat, kemudian beliau bersabda, berangkatlah wahai Abu Mas'ud, jangan sampai aku mendapatkanmu datang pada hari kiamat dengan memikul seekor unta yang meraung di punggungmu dari unta-unta zakat yang kamu gelapkan. Maka dia pun mengatakan, aku menimpali, kalau begitu aku tidak berangkat. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau begitu aku tidak memaksamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Hadis ini menguatkan sama halnya sebagai pekerja amil zakat. Anda bisa diberikan oleh atasan Anda bagian daripada gaji. Karena Anda amil zakat. Tapi bukan Anda ambil sendiri. Jangan Anda menjadikan diri Anda menisbatkan, oh saya kan ambil zakat, berarti sedekah yang sedang saya bagikan, saya lebih berhak menerimanya. Lalu kemudian Anda memberikan kebutuhan dasar Anda. Seakan-akan Anda salah satu dari mustahik tersebut. Atau orang yang berhak menerimanya. Ini tidak boleh, karena Anda sebagai pekerja. Kalau memang Anda mau seperti itu, Anda tidak usah masuk sebagai amil, pekerja, untuk mengumpulkan zakat atau alokasikan zakat, ataupun sedekah dari sebuah lembaga, Anda menjadi fakirnya. Kalau memang Anda fakir, Anda minta saja. Tapi kalau Anda status sebagai amil, ini nggak boleh. Dan ada keutamaan besar ya. Bagi semua amil-amil zakat ini, amil sedekah ini, yang mengumpulkan, yang mengalokasikan pahala mereka, itu berlipat-lipat ganda. Karena misal, di satu lembaga yayasan sosial Anda bekerja misalnya, Anda punya gaji 5 juta rupiah per bulan. Dan tugas Anda memang mengumpulkan zakat, ya, menghubungi para donatur, kemudian menjalankan dan mengaplikasikan program-program yang ada, bagi sembako, apa segala macam ya, sebagaimana umumnya di yayasan-yayasan sosial. Maka, contoh misalnya gaji Anda 5 juta, tapi dana yang dialokasikan oleh lembaga yang sedang Anda bekerja dan Anda termasuk punya andil di situ, karena Anda yang kumpulin, Anda yang jalankan. Misal contoh 10 miliar. Dari 1000 donatur terkumpul 10 miliar misalnya. Dan 10 miliar itu dialokasikan. Contoh misal Ramadan ini dalam waktu dekat. Ya. Banyak orang mengalokasikan zakatnya. Di saat zakat itu dialokasikan, Anda yang kumpulin, Anda yang buat programnya, buat flyernya, Anda yang melihat, mengecek di rekening, Anda yang mengalokasikan kepada para mustahik, orang yang pantas untuk menerima sesuai dengan program yayasan Anda, 10 miliar misalnya. Maka Anda seperti bersedekah 10 miliar itu. Anda bisa bayangkan. Ini disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Jadi mereka ini mulia sekali sebenarnya. Nah ini yang harus tersentuhkan kepada para amil-amil zakat ataupun pegawai-pegawai yang mengumpulkan zakat dan juga yang bergabung di yayasan sosial. Karena semua yang direalisasikan, pembangunan masjid, rumah anak yatim, sponsor janda, penebaran Al-Quran, ya, pembagian sembako, bantuan untuk bencana-bencana, apa saja. Pembagian pakaian, ya, transportasi para da'i, dan seterusnya. Anda sering dengar di yayasan kami buat program-program itu. Maka teman-teman yang bergerak di yayasan ini, kalau misal
Ada satu donatur menyumbang motor untuk dai. Kemudian motor itu sudah dialokasikan, diberikan kepada seorang dai. Para donatur yang menyumbang ke yayasan dapat pahala motor tersebut karena dipakai oleh dai. Apakah dia pakai silaturahim, kebutuhan pribadi dia misalnya, beli kebutuhan keluarganya, dan dia juga pakai ceramah sana sini. Maka selalu roda motor itu akan memberikan pahala kepada dia. Termasuk dalamnya bukan cuma para donatur, para amil di yayasan itu, para pegawainya, ya, pendiri yayasan tersebut, kepala ketua yayasannya, semua yang terlibat dalam masalah program tersebut panen pahala. Ini luar biasa. Oleh karena itu tidak ada pikiran hak muncul dari seseorang amil ya, untuk mengambil untuk pribadinya di situ. Maka ini dimaksud oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan makna daripada potongan hadis Nabi SAW, qad galaltahu, atau unta yang kamu gelapkan. Kenapa dikatakan unta di sini? Karena memang 3 jenis hewan, yaitu unta, sapi, dan domba atau kambing. Ini zakatnya dari jenis hewannya sendiri. Jenis hewan, bukan, tidak boleh dikeluarkan dalam bentuk uang. Gitu kan? Nah ini, teman-teman sekalian, kalau makna daripada potongan sabda Nabi SAW, kalau kau gelapkan, artinya kalau kau tidak gelapkan, sampaikan apa adanya. Kemudian Rasulullah SAW misalnya di sini mengatakan, ini semuanya zakat. Lalu kemudian beliau melihat ada seseorang yang mustahik, lalu beliau alokasikan misalnya. Maka itu berbeda. Tapi bukan Anda sendiri yang mengambilnya langsung. Dari hadis ini kita ambil pelajaran pertama, bagaimana imannya Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dan tentu Nabi SAW sangat percaya dengan beliau, terbukti beliau ingin diutus untuk mengumpulkan zakat. Hanya saja Nabi SAW pesankan kepada dia, hati-hati Abu Mas'ud, aku akan jalankan ini, kau akan kumpulin zakat-zakat dari hewan-hewan orang. Kumpulin semua, ada berapa ratus, berapa ribu ekor unta, sapi, domba, kumpulin semua. Kamu yang bertugas. Tapi hati-hati. Jangan sampai kau berpikir kamu termasuk orang yang mustahik sementara kau bekerja untuk itu. Nanti kalau unta-unta itu, hewan-hewan itu dialokasikan kepada orang-orang yang berhak, maka mereka kembang biakan, jadikan sebagai diternak misalnya, atau mereka makan daging, atau mereka perah susunya. Kau akan panen pahala nih. Tapi kalau ada yang kau gelapkan, kau ambil 1 ekor karena jumlahnya banyak. Tentu kami tidak bisa kontrol itu. Ya, itu makna kata Nabi SAW. Ya. Hati-hati. Maka dia akan datang di punggungmu nanti hari kiamat dan mengeluarkan suara. Ruga. Atau unta itu akan meraung di atas punggung. Itu kalau 1 ekor unta. Kalau untanya banyak, luar biasa menyiksa pada hari kiamat nanti di punggung. Unta saya 1 ekor nggak mungkin kita bisa pikul, apalagi kalau banyak yang dikhianati gitu ya. Nah ini hal-hal yang harus diperhatikan baik-baik. Tapi ini menandakan imannya Abu Mas'ud radhiyallahu anhu. Waktu diingatkan seperti itu, maka beliau mengatakan, ya Rasulullah, kalau begitu aku tidak mau. Jangan tugaskan aku maksudnya. Nah aku khawatir. Makanya di sini dalam bab kita tadi sudah kita bacakan, anjuran orang kalau mau mengumpulkan zakat, punya yayasan sosial, dan dia jalankan dengan baik, pahalanya besar. Tapi ada anjuran untuk meninggalkan kegiatan itu kalau orang yang merasa tidak mampu. Khawatir nanti jangan sampai dia malah terjerumus. Nah ini perlu digarisbawahi. Itu pelajaran pertama tentang iman Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ini sejalan dengan sabda Nabi SAW, min husni islamil mar tarku ma la ya'ni. Termasuk kesempurnaan iman seseorang muslim adalah dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dia atau berbahaya bagi dia. Juga sabda Nabi SAW, la darar wa la dirar. Tidak boleh mengganggu, menyulitkan orang lain, dan juga tidak boleh disulitkan. Jadi tidak mampu, kita bilang tidak mampu. Jangan tergiur karena jumlahnya banyak atau memang ada niat-niat untuk menyelewengkan harta-harta tersebut.
Pelajaran yang kedua, kalau hewan-hewan ternak zakatnya dari jenis hewan itu. Sudah kita jelaskan tadi unta, makanya Nabi SAW sebutkan sini unta, ya, dan juga begitu juga sapi dan domba. Sudah kita jelaskan juga di beberapa hadis yang lalu ya. Pelajaran yang ketiga, bagaimana seorang pemimpin tidak boleh memaksakan kalau ada di antara orang yang dia ingin tugaskan untuk hal-hal yang akan mendatangkan hisab pada hari kiamat. Dia tidak yakin dia kuat gitu. Maka tidak boleh dia paksakan. Seperti di sini sabda Nabi SAW, "Idzan la ukrihuk." Kalau gitu aku tidak memaksamu. Ya. Artinya masih bisa kita tugaskan dia di pekerjaan yang lain gitu ya. Karena berhubungan dengan masalah hisab hari kiamat. Ini mengumpulkan harta bukan main-main gitu. Harta orang yang akhirnya akan dialokasikan ya sebagai amanah di pundak dia gitu. Ya, semoga Allah SWT memudahkan kita semua bisa menjalankan amanah-amanah ini dengan baik dan justru menjadi puncak pahala yang kita terima pada hari kiamat nanti dan bukan masalah bagi kita semua insya Allah. Kita masuk selanjutnya hadis nomor 12 dengan sanad hasan sahih dan urutan 784 dari awal belajar. Berbunyi dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni mumsikun bihujazikum 'anil nar. Halumma 'alin nar wa tughallibunani tahakamuna fihi tahakumal farashi awil janadib. Fa'ushiku an ursila bihujazikum wa ana faratukum 'alal haut. Fatariduna 'alayya ma'an wa ashtata. Fa'arafukum bisimakum wa asma'ikum. Kama ya'rifu ar-rajulul gharibata minal ibli fi iblihi. Wa yudhabu bikum dhata shimal. Wa unashidu fikum rabbal alamin. Fa'akul, ay rabbi ummati. Fa'ikulu ya Muhammadu, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Innahum kanu yamshuna ba'dakal kahkariyu ala aqabihim. Fala a'rifanna ahadukum yawmal qiyamati yahmilu syatan laha thugha. Fayunadi, ya Muhammad, fa'akulu la amliku laka syai'a. Qad ballagtuka. Fala a'rifanna ahadukum ya'ti yawmal qiyamati yahmilu ba'iran lahu rugha. Fayunadi, ya Muhammad, fa'akulu la amliku laka syai'an. Qad ballagtuka. Fala a'rifanna ahadakum ya'ti yawmal qiyamati yahmilu farasan lahu hamhamatun yunadi, ya Muhammad, fa'akul la amliku laka syai'a. Qad ballagtuka. Fala a'rifanna ahadakum yawmal qiyamati yahmilu saqa'an min adamin yunadi, ya Muhammad, fa'akul la amliku laka syai'an. Qad ballagtuka. Artinya, kata Nabi SAW, sungguhnya aku memegang ikat pinggang kalian agar kalian tidak terjerumus ke dalam neraka. Marilah kita jauhi neraka. Sementara kalian mendorongku dan mendesakku seperti kupu-kupu atau laron. Hampir ikat pinggang kalian terlepas dari peganganku. Aku mendahului kalian ke telaga Al-Haud. Maka kalian mendatangiku secara bersama-sama dan terpencar-pencar. Aku mengenal kalian dengan tanda-tanda dan nama-nama kalian seperti seseorang mengenal unta asing yang menyusup di antara unta-unta miliknya. Kalian terbawa ke arah kiri dan aku menyeru Allah Rabbul Alamin untuk membela kalian. Aku katakan atau aku berkata, ya Rabb umatku. Maka Allah pun menjawab, wahai Muhammad, sungguhnya kamu tidak mengetahui apa yang mereka buat-buat sesudahmu. Sesungguhnya mereka berjalan mundur ke belakang, berbalik di atas tumit-tumit mereka. Jangan sampai aku melihat salah seorang dari kalian pada hari kiamat memikul kambing yang mengembik. Lalu dia memanggil-manggil, wahai Muhammad. Lalu aku menjawab, aku tidak memiliki kuasa apapun untukmu. Karena aku telah menyampaikan kepadamu. Jangan sampai aku melihat salah seorang dari kalian pada hari kiamat memikul unta yang meraung.
Lalu dia memanggil-manggil, wahai Muhammad, wahai Muhammad. Lalu aku menjawab, aku tidak memiliki kuasa apapun untukmu. Karena aku telah menyampaikan kepadamu. Jangan sampai pula aku melihat salah seorang dari kalian pada hari kiamat memikul kuda yang meringkik. Dia memanggil-manggil, wahai Muhammad, wahai Muhammad. Lalu aku menjawab, aku tidak memiliki kuasa apapun untukmu. Karena aku telah menyampaikan kepadamu. Jangan sampai aku melihat juga salah seorang dari kalian pada hari kiamat memikul kantong air dari kulit. Lalu dia memanggil, wahai Muhammad, wahai Muhammad. Karena aku menjawab, aku tidak memiliki kuasa apapun untukmu. Karena aku telah menyampaikan kepadamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la, Al-Bazzar. Dan hanya saja Al-Bazzar menggantikan saqa, kantong air, dengan qasya'a, kantong air kering. Dan sanadnya dikatakan la ba'sa. Artinya adalah tidak masalah, dan Syekh Albani menyatakan hadis ini hasan sahih. Hadis yang cukup panjang ini adalah peringatan yang sangat mulia dari Nabi SAW kepada orang-orang yang bertugas ya, dalam kegiatan-kegiatan sosial. Dan harus hati-hati sekali. Namun kita ambil, coba kita bedah satu persatu mutiara dari hadis ini. Yang pertama adalah bagaimana Nabi SAW memang selalu berusaha agar kita sebagai umatnya selamat dari api neraka. Dan itu yang dilakukan oleh beliau SAW. Beliau selalu menyampaikan kebaikan-kebaikan. Beliau selalu mengingatkan agar jangan melakukan pelanggaran. Beliau menyampaikan dari hal yang kecil, dari perintah-perintah yang sunnah sampai kepada yang wajib. Bahkan tidak ada sesuatu yang kita butuhkan untuk masuk ke dalam surga kecuali sudah dijelaskan. Yang kita butuhkan untuk selamat dari neraka kecuali sudah dijelaskan. Hanya saja memang banyak orang di antara kita yang tidak mau mengambil peluang itu. Makanya Nabi SAW mengatakan, mutiara pertama dari hadis adalah bagaimana cintanya Nabi SAW terhadap umatnya dan bagaimana beliau menginginkan kebaikan bagi mereka. Diambil dari potongan sabda beliau, sungguhnya aku memegang ikat pinggang kalian agar kalian tidak terjerumus ke dalam neraka. Maksudnya aku berusaha menjaga kalian, jangan satu pun dari umatku masuk ke neraka. Maka marilah kita jauhi neraka. Karena sudah aku jelaskan. Yang membuat kalian masuk surga itu ini. Sholat, puasa, zakat, haji, umroh, bakti orang tua, jenguk orang sakit, sedekah, berdoa, berzikir, baca Quran. Amal-amal sudah dijelaskan dengan keutamaan-keutamaannya. Dan sudah aku jelaskan juga semua yang masuk neraka. Riba, zina, dusta, menipu, mencuri, menggunjing, memfitnah, dan seterusnya. Maka kata Nabi SAW, ayo sudah aku jelaskan, mari kita jauhi neraka. Sementara kalian mendorongku dan mendesakku. Tapi sayangnya, kalian tidak mau dengar itu. Tetap aja kalian lakukan pelanggaran-pelanggaran. Tetap kalian meninggalkan kewajiban-kewajiban. Jadi musuhnya mendesak Nabi. Ya. Padahal Nabi sudah sampaikan untuk minta tolong pada Nabi nanti pada hari kiamat. Tapi Nabi sudah tidak bisa tolong. Di saat memang orang ini terus melakukan pelanggaran-pelanggaran yang besar. Nabi SAW menggambarkan seperti kupu-kupu atau laron. Apa yang dimaksud di sini? Ada riwayat lain, teman-teman sekalian, yang menjelaskan, kata Nabi SAW, ibarat aku dengan kalian ini, seperti orang yang sedang menyalakan api unggun, ya. Dan banyak laron-laron ini yang datang. Mereka pikir itu karena terang, didekatin. Mereka tidak tahu tuh api membakar mereka. Maka aku berusaha mengusir kalian, menjauhkan kalian dari api tersebut, tapi ada saja yang lolos dan masuk ke dalam api itu. Jadi gambarannya api unggun itu adalah api neraka. Dan Nabi SAW orang yang berusaha menyelamatkan umatnya agar jangan masuk ke neraka. Karena sudah dijelaskan. Bahkan setelah Nabi SAW meninggal, banyak penyambung lidah Nabi SAW. Para ulama, para da'i, mereka sibuk menyampaikan ya, apa yang harus disampaikan kepada umat ini. Sebagaimana juga yang kita lakukan diantaranya ini, ceramah. Ya. Bahkan di masa pandemi pun kita tetap offline. Banyak diantara asatidzah kita, para kiai kita, para ustadz-ustadz kita, berusaha untuk menyampaikan selalu hukum-hukum Allah SWT. Anda dengan sangat mudah bisa mendengarkan, bisa memahami, bisa menyebarluaskan, bisa mempraktikkan.
Dan sekarang sudah luar biasa. Al-Quran sudah sempurna, ada terjemahannya. Bisa Anda faham. Mau sekolah kan Anda di pesantren, banyak pesantren. Ya. Sekolah-sekolah tahfidz Al-Quran, kalaupun tidak di pesantren misalnya, banyak sekali. Mau bentuk komunitas di lingkungan yang baik, banyak sekali. Peluangnya banyak sekali. Cuma juga perbuatan buruk, banyak peluangnya, banyak komunitasnya. Tinggal Anda pilih yang mana gitu. Kata Nabi SAW, hampir ikat pinggang kalian terlepas dari peganganku. Makna ini adalah sayang. Ya. Banyak di antara kalian pada saat aku mau selamatkan, dia tidak mau. Dan akhirnya bisa lepas dari tanganku. Bisa masuk ke neraka gitu. Nah ini bentuk cinta Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian, mutiara yang kedua dari hadis adalah potongan dari sabda Nabi SAW, aku mendahului kalian ke telaga Al-Haud. Ada dua telaga Nabi SAW, ada Haud di Mahsyar, dan ada Al-Kautsar, dalam surah Al-Kautsar itu di dalam surga. Haud ini dijelaskan banyak cirinya. Jadi mutiara yang kedua adalah penjelasan Haud Nabi SAW. Nabi SAW menjelaskan Haudku, ya, itu antara Mekah dengan Bahrain, ya, atau kama qala Nabi SAW, jadi sangat besar, ya. Dan dia diisi dengan canteng-canteng atau gelas untuk minum, itu sejumlah bintang di langit miliaran. Siapa yang minum seteguk tadi dia tidak akan haus selamanya. Semua kita, ya, insya Allah umat Muhammad SAW akan minum dari situ. Dan sumber airnya ini dari surga. Kalau orang-orang yang tidak punya masalah, tidak murtad dari Islam, dan mereka sudah lolos dari timbangan amal, maka mereka akan bisa minum. Dan bersama insya Allah Nabi SAW masuk dalam surga. Namun ada sebagian orang tidak. Nabi SAW gambarkan di sini. Ya. Ada yang datang kepada Nabi SAW nanti, ke haud itu, rame-rame. Ada juga yang datang sendiri-sendiri. Ya. Setelah selesai urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kata Nabi SAW, aku mengenal kalian dengan tanda-tanda dan nama-nama kalian seperti, ya, seseorang mengenal unta asing yang menyusup di antara unta-unta miliknya. Maksudnya Nabi SAW mengenal para sahabat beliau dan mengenal juga umatnya. Ini berhubungan sekali dengan sebuah hadis yang lain. Kata Nabi SAW, aku ingin sekali bertemu dengan saudara-saudaraku. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kami saudara-saudara Anda. Kata Nabi SAW, bukan. Karena adalah sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku yang datang sepeninggalku nanti. Jadi kita-kita ini dianggap saudara Nabi SAW. Lalu kata para sahabat, bagaimana Anda mengenal mereka ya Rasulullah? Padahal Anda, ya, sudah menjadi tanah, maksudnya masuk meninggal. Dan maksudnya kita tidak pernah ketemu. Nabi tidak pernah ketemu kita pun tidak pernah ketemu Nabi. Kita cuma mendengarkan. Kata Nabi SAW, mereka akan dibangkitkan hari kiamat, ya, dari tempat-tempat wudhu yang tersentuh air wudhu, ya, telapak tangan, umumnya tangan sampai siku, wajah, kepala, kemudian kaki, mengeluarkan cahaya yang terang. Bukankah seseorang, kata Nabi SAW, yang memiliki kuda, di bagian bulu, bagian dahinya, dan keempat kakinya berwarna putih, bisa dibedakan dari kuda-kuda yang lain, walaupun badannya berwarna beda, tapi ini kakinya empatnya dan dahinya ini atau bagian kepalanya, ya, itu berwarna putih, bisa dibedakan dengan kuda-kuda yang lain. Kata para sahabat, iya, ya. Maka Nabi SAW maksudnya akan mengenal sahabat-sahabatnya karena beliau mengenal, atau umatnya yang datang kayak kita ini dari bekas wudu itu yang mengatakan di sini, dan aku akan mengenal kalian dengan tanda-tanda. Ya, tanda maksudnya adalah bekas wudu, ini yang paling jelas dalam hadis yang lain. Dan nama-nama kalian, ya, nama-nama sahabat beliau kenal, atau nama-nama umat Islam, karena kita punya nama kan. Orang tahu Muhammad, Ahmad, Yusuf, Daud, tahu nama-nama umat Islam langsung. Walaupun ada orang non-muslim yang namakan dirinya seperti ini, maka orang kira dia muslim. Ada ciri khas kita. Dan ini ada motivasi tersendiri untuk menggunakan nama-nama Islam. Nama-nama yang baik. Kata Nabi SAW, gunakanlah nama-nama yang terbaik. Ya.
Karena dengan nama itu karena akan dipanggil nanti pada hari kiamat. Jadi anjurkan menggunakan nama-nama para nabi. Gitu. Dan ini sekaligus kita masuk ke mutiara yang ketiga. Tentang anjuran agar menggunakan nama-nama yang baik. Diambil juga dari hadits ini. Jadi nama yang terbaik bagi laki-laki adalah Abdullah dan Abdurrahman. Sebagaimana kata Nabi SAW, nama yang paling Allah cinta adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ya. Kemudian semua nama yang ternisbatkan penghambaan kepada Allah, Abdul Ghafur, Abdul Syakur, dan seterusnya. Datang setelahnya nama-nama para nabi. Adam, Nuh, Saleh, Shu'aib, Lut, Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf, Daud, Sulaiman, ya, Ilyasa, ya, kemudian Zakaria, Yahya, Ayyub, ya, Saleh, Shu'aib, kemudian Isa, Musa, Isa, Harun, Muhammad alaihissalam. Ini nama-nama yang mulia semua. Kita pilih, cuma pilih satu nama. Ini sering kami ingatkan. Pilih satu nama. Jangan Muhammad, Yusuf, Harun. Muhammad Nabi, Yusuf Nabi, Harun Nabi. Yang mana dia mau pilih? Tapi kan Ustaz, paspor saya butuh 3 kosakata. Baik, nama Anda Muhammad. Nama ayah Anda Yusuf. Baik, Muhammad Yusuf. Betul. Muhammad bin Yusuf, kan gitu. 3 nama Ustaz. Nama kakeknya. Nama kakeknya misalnya Abu Bakar. Muhammad Yusuf Abu Bakar misalnya. Kan begitu. Kemudian setelah itu, nama-nama para sahabat. Nama-nama orang saleh. Dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, tabi'in. Dengan berharap bisa menjadi seperti mereka gitu. Ya, ini nama-nama yang boleh. Ini nama-nama umat Islam. Tapi kan sudah banyak orang namanya Muhammad Ustaz. Tidak masalah. Banyak orang namanya Abdullah. Tidak masalah. Tidak ada masalah, tidak ada hubungannya gitu. Ya. Kita orang bisa mengenalnya. Sudah banyak orang sebelum kita namanya sama. Tapi orang bisa bedain yang mana yang soleh, yang mana enggak. Orang bisa mengenalnya dari bin siapa gitu kan. Dari suku mana, orang tahu. Dari wilayah mana. Kemudian setelah itu, datang juga nama-nama yang sifatnya bermakna baik. Walaupun tidak bahasa Arab, tapi umumnya dikenal makna-makna baik. Kalau bagi perempuan, nama yang terbaik adalah 4 wanita pemimpin, wanita di surga nanti. Khadijah, istri pertama Nabi SAW, radhiyallahu anha. Fatimah, ya, Al-Batul, radhiyallahu anha. Ini anak kecintaan Nabi SAW. Dari 4 anak perempuan beliau, ini yang paling beliau cintai. Fatimah, radhiyallahu anha. Kemudian yang ketiga adalah Asia, istrinya Fir'aun yang beriman. Kemudian yang keempat Maryam adalah ibunya Nabi Isa alaihissalam. Ini nama 4 nama yang mulia. Kemudian boleh kita pakai nama-nama Ummahatil Mukminin, istri-istri Nabi ya. Ada Aisyah, ada Zainab, ada Hindun, ya. Ada Juwairiyah, ada Sofiyah, ada Hafsah. Ini kita bisa pakai nama-nama mereka. Ya. Dan insya Allah nama-nama ini nama mulia dengan niat supaya seperti Ummahatil Mukminin. Lalu kemudian nama-nama sahabiat Nabi. Nusaybah, misalnya Sumayyah, dan nama-nama yang lain ini. Banyak nama-nama sahabat yang bisa ambil. Atau nama-nama yang maknanya baik. Ini nama-nama umat Islam. Ini pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang keempat yang bisa diambil adalah adanya orang-orang yang sempat masuk Islam di zaman Nabi SAW lalu mereka murtad. Ini perlu kita jadikan poin sendiri keempat. Ciri mereka ini mereka murtad. Ada kelompok Syiah, mereka menyatakan sahabat kafir. Di antaranya karena ada hadis ini gitu. Lalu memukul rata semuanya. Tidak saudaraku. Yang kafir di antara mereka adalah jelas orang-orang yang setelah meninggal Nabi SAW, buku-buku sejarah dan fakta ya, sejarah membicarakan masalah itu. Kalau yang murtad itu adalah para penolak zakat. Mani'uz zakat yang diperangi oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bukan Abu Bakarnya yang kafir. Gitu kan? Kemudian juga kelompok-kelompok yang sempat masuk Islam di akhir-akhir hidup Nabi SAW karena takut saja. Takut diserang oleh kaum muslimin.
Setelah itu mereka murtad, mereka jadi pengikut Musailamah al-Kadzdzab, Al-Aswadul Unsi, dua orang yang mengaku dirinya sebagai nabi palsu yang diperangi juga oleh Abu Bakar. Dan mereka ini nanti datang hari kiamat nih, dikatakan oleh Nabi SAW. Mereka akan datang pada hari kiamat nanti, kemudian diarahkan ke arah kiri. Maknanya ke arah kiri, maksudnya ke arah penduduk neraka. Dalam hadis lain, mereka menuju ke haudku tapi dihalangi oleh para malaikat. Lalu aku berkata, ya Allah, ini umatku. Dalam riwayat lain, ini sahabatku. Aku tahu mereka hidup bersamaku dulu. Maka kata Allah SWT, hai Muhammad, kau tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Mereka murtad dari agama. Jadi ada di antara mereka seperti ini tidak dinyatakan lagi sebagai sahabat Nabi. Kenapa? Karena definisi sahabat dikatakan oleh para ulama yang melihat Nabi atau bertemu dengan Nabi secara langsung, beriman kemudian meninggal dalam keadaan iman tersebut. Kalau mereka tidak bertahan sampai mati dalam keadaan Islam dan iman, maka tidak dikatakan sahabat. Ini pelajaran penting. Pelajaran yang kelima, peringatan dan wasiat Nabi SAW. Dan ini jadi inti bahasan kita adalah hadis. Jangan sampai berkhianat. Jangan sampai berkhianat. Di sini Nabi SAW mengatakan, jangan sampai aku melihat salah seorang dari kalian hari kiamat memikul kambing yang mengembik. Lalu dia memanggil-manggil, wahai Muhammad, aku menjawab, aku tidak punya kuasa apapun untukmu. Aku sudah menyampaikan. Kenapa? Karena dia berkhianat, dia ambil kambing zakat. Atau dia ambil kambing yang bukan haknya. Kambing lewat, masuk di halaman rumahnya, ditangkap, disembelih, dimakan misalnya. Atau masuk ke peternakannya. Seperti itu. Kemudian, Nabi SAW juga mengatakan, jangan sampai pada hari kiamat nanti ada yang memikul unta yang meraung. Lalu dia memanggil, wahai Muhammad. Maka aku menjawab, aku tidak memiliki kuasa apapun untukmu. Karena aku telah menyampaikan kepadamu. Sama, dia khianati juga unta zakat. Seperti hadis tadi sebelumnya, ini masuk dalam bab zakat ya. Atau dia ambil secara umum unta yang bukan milik dia. Jangan sampai juga orang datang memikul kuda yang meringkik. Kalau dia memanggil, wahai Muhammad, tolong saya umatmu ini. Kata Nabi SAW, aku tidak punya kuasa apapun untukmu. Tidak bisa aku bantu apa-apa. Aku sudah menyampaikan, jangan, bahaya. Ambil yang hakmu saja. Dan jangan sampai seorang dari kalian datang dengan memikul kantong air saja dari kulit. Ini yang paling sederhana ya. Botol air, gelas, wadah untuk minum. Semua orang bisa beli. Ya. Walaupun yang murah, yang dari plastik bisa dibeli. Tapi jangan ambil punya orang. Di dalam hari kiamat, dan dia memanggil, wahai Muhammad, tolong saya, karena ini gara-gara ini saya mau dihisab sama Allah. Gitu. Lalu aku mengatakan kepada dia, aku tidak bisa, aku tidak punya kuasa apapun padamu. Ya. Maka aku sudah menyampaikan. Hati-hati teman-teman sekalian. Yang bukan hak kita, jangan disentuh. Walaupun hal kecil. Bahkan dalam Islam ada bab khusus namanya bab luqata. Apa itu luqata? Benda yang Anda temukan yang bukan hak Anda di pinggir jalan. Handphone, dompet, apa saja. Paling aman jangan disentuh. Udah biarin aja. Kecuali dibawa ya kekuasaan Anda. Maksudnya apa kekuasaan? Jadi memang di rumah Anda misalnya. Ya. Ada orang bertamu jatuh dompetnya. Anda amankan. Gitu. Handphonenya Anda amankan supaya jangan sampai tamu lain datang mungkin ada yang tidak baik lalu mengambilnya misalnya. Tapi kalau di pinggir jalan Anda tidak punya kuasa di situ, jangan disentuh. Karena bisa saya setelah Anda ambil Anda mau amankan, ternyata ya orangnya datang 5 menit kemudian, kan begitu. Maka jangan diambil. Kalau Anda ambil, maka Anda harus siap mengiklankan selama 1 tahun. Ini ada bab sendiri, ada bab khusus. Bahasan masalah ini. Makanya penting.
Saya pernah masuk ke satu supermarket dengan istri, di satu waktu pernah malam hari. Kami biasa kalau pergi agak malam, jadi supaya apa namanya, tidak terlalu ramai. Pada saat sudah mau tutup ya, kita juga lebih leluasa, tidak terlalu macet dan segala macam pertimbangan. Pas lagi di kasir, kebetulan kami konsumen terakhir, di depan kami ada satu konsumen, lagi bayar. Rupanya di lantai ada tergeletak uang 100.000 rupiah. Istri saya kasih isyarat. Terus saya balas. Saya tidak bicara, cuma saya ayunkan tangan. Maksud saya jangan dicampuri. Biarkan aja. Karena kita bukan pemilik supermarket itu. Kalau pemilik supermarket yang mengamankan lain. Ya kita nggak usah gitu. Kecuali kita cuma mau bilang, ini ada uang yang jatuh misalnya. Itu lain. Kalau kita nggak usah campur. Itu juga lebih aman. Ya. Karena ini berbahaya sekali. Apalagi kalau sampai ada orang yang na'udzubillah yang disoroti dalam hadis ini, justru dia mengambil lalu dia menggunakan gitu. Saya pernah subhanallah jalan, di satu jalan keluar dari satu restoran di Jakarta, pas naik mobil, handphone saya jatuh. Qadarallahu ma syaa fa'al, jatuh. Beberapa tahun yang lalu ini. Gitu. Pas satu pintu lagi jalan, mobil baru jalan berapa meter, saya cek nggak ada handphone saya. Sepertinya jatuh ini. Saya minta tolong sama ikhwah, kita putar-putar balik. Baru putar balik, mungkin cuma 2-3 menit putar. Kemudian ada orang-orang yang biasa bantu untuk jalan, teman-teman kita yang mencari rezeki gitu. Tanya, tadi ada handphone jatuh. Oh ada tadi Pak, jatuh dari mobil ini. Tapi ada motor lewat langsung diambil jalan. Gitu. Subhanallah. Gitu. Ada orang seperti ini. Langsung main ambil yang bukan haknya. Dan dia pikir tuh, oh ini rezeki nih. Hati-hati teman-teman sekalian. Yang bukan hak kita kalau Anda ambil ini bahaya. Anda bisa ikuti ceramah kami di playlist YouTube. Ada insya Allah beda buku akibat makanan haram. Ini bahaya sekali ini. Berefek negatif ini. Bisa membahayakan Anda. Jadi harusnya kita lebih hati-hati. Karena ini akan jadi hisab oleh Allah. Dari sisi Allah pada hari kiamat. Dan juga akan bermasalah. Dan akan jadi penyakit atau akan jadi masalah buat Anda. Baik, kita masuk teman-teman sekalian, hadis ke-13. Hasan Sahih, dan urutan 785 dari awal belajar berbunyi, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, al-mu'tadi fi sadaqati kama ni'iha. Orang yang melampaui batas dalam sedekah, maksudnya dalam kurung, dengan memberikan kepada selain mustahik zakat, adalah seperti orang yang tidak membayarnya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Dan semua riwayat-riwayat ini, ya, panjang lebar dibahas ini, ya, diambil dari riwayat Sa'ad bin Sinan dari Anas. Kemudian, Ahmad bin Hanbal sempat mempermasalahkan seseorang bernama Sa'ad bin Sinan. Dia berkata, ucapannya orang ini melampaui batas dalam bersedekah, dengan memberi kepada selain mustahik adalah seperti orang yang tidak membayarnya, seakan beliau bersabda dosa yang melampaui batas sama dengan orang yang tidak membayarnya. Baik, kita masuk langsung ke makna hadis ini. Makna hadis ini, orang yang melampaui batas dalam sedekah, dalam kurung dengan memberikan kepada selain mustahik, adalah seseorang yang tidak, seperti orang tidak membayar zakat. Maksudnya, ada dua di sini. Bisa orang yang Anda sendiri punya zakat, Anda keluarkan zakatnya, tapi Anda tidak kasih kepada yang mustahik. Tidak kasih kepada yang mustahik. Misalnya, karena orang yang mustahik zakat itu cuma 8 golongan ya. Gak boleh kepada yang lain daripada mereka. Nanti kita coba bacakan kembali dalam surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 60 ya. Jadi harus Anda kasih salah dari 8 golongan ini saja. Kalau di luar daripada ini berarti seperti Anda tidak memberikan zakat. Seperti misalnya Anda keluarkan zakat daripada ke orang-orang susah. Ini aja deh untuk orang tua saya saja. Orang tuanya nggak boleh terima zakat. Kewajiban dia memberikan. Contoh. Maka kalau dia berikan kepada orang selain yang mustahik, seperti dia belum mengeluarkan zakat. Makna yang maksud dalam masalah ini juga adalah
para amil-amil zakat, yayasan-yayasan misalnya. Mereka ada zakat dikumpulin, tapi tidak diberikan kepada golongan ya, yang dimaksudkan, yang diperintahkan oleh Allah SWT. Maka seperti mereka belum mengeluarkan zakat walaupun pemilik zakat sudah membayarnya. Dan ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT pada hari kiamat. Makanya harus kembali kepada yang mustahik. Baik, kita buka bersama-sama supaya mengingat kembali ya. 8 golongan yang boleh menerima zakat. Dalam surah At-Taubah, surah nomor 9, ya, ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanya untuk orang-orang fakir. Ini golongan pertama. Fakir adalah orang yang tidak tahu mau makan apa hari itu, hari ini apalagi besok. Gak punya apa-apa sama sekali. Ya. Itu golongan pertama. Golongan kedua, wal masakin. Orang-orang miskin. Siapa orang miskin? Beda sama fakir. Orang miskin adalah punya pendapatan tapi gak cukup. Kemudian yang ketiga, wal aminina 'alaiha. Para pengurus-pengurus zakat. Nah, mereka bisa diberikan gaji. Ya, tapi tidak semua zakat dialokasikan pada mereka. Kemudian yang keempat, wal mu'allafati qulubuhum. Orang-orang yang mu'allaf, yang baru masuk Islam, yang dibujuk hatinya supaya tetap dalam keadaan Islam. Yang kelima, wafir riqab, pembebasan budak. Yang keenam, wal gharimina, dan orang-orang terlilit utang. Walaupun dia kaya raya, tapi terlilit utang, maka boleh dibayarkan kalau tidak bisa bayar. Yang ketujuh, wa fi sabilillah, dan di jalan Allah. Pendapat yang paling kuat adalah jihad, jalan Allah. Yang kedelapan, yang terakhir, wabni sabil. Dan ibnu sabil, atau orang yang terputus sementara dia lagi perjalanan. Maksudnya, orang lagi perjalanan lalu kehilangan bekal, kekurangan bekal, habis bekalnya. Allah mengatakan, faridatan minallah, itulah ketetapan yang sudah diwajibkan Allah. Wallahu alimun hakim. Allah maha mengetahui bagi orang yang jujur, lagi maha bijaksana dalam membagi kepada 8 golongan ini. Ini dimaksud dengan 8 golongan tadi. Dan harus kepada mereka saja, tidak boleh kepada yang lainnya. Allahu a'lam. Ada pasal khusus di dalam bab ini, bab nomor 3 ini. Al-Mundhiri mengkhususkan dan memasukkan juga dalam ancaman-ancaman orang yang menyalahgunakan dana sosial yang dikumpulkan dengan pemungut pungli, ya, memungut pungli, ya. Ini pungutan-pungutan liar ini, yang tidak jelas, gitu kan. Orang-orang yang dimintai hartanya tidak ridho, ini bahaya sekali. Hadis yang berhubungan dengan masalah itu adalah hadis nomor 14. Lanjutan sebenarnya satu bab ya. Tapi ini dikhususkan ada pasal sendiri oleh beliau. Makanya dalam kurung teman-teman yang pegang bukunya ada tulisan pasal ya. Hadis nomor 14 dengan sanad sahih urutan 786 dari awal belajar berbunyi. Dari At-Tabarani meriwayatkan hadis Uthman bin Abul As dalam Al-Mu'jam Al-Awsat, dan lafadznya adalah dari Nabi SAW. Beliau bersabda, tuftahu abwabus sama'i nisfal lail, fayunadi munadin, hal min da'in, fayustajabu lahu, hal min sa'ilin, fayu'ta, hal min makrubin, fayufarraju anhu, fala yabqa muslimun, yad'u bida'watin illa istajaba Allahu lah, illa zaniyatan tas'a bifurujiha, au asyaran. Di tengah malam, pintu-pintu langit dibuka. Lalu seorang penyuruh berseru, adakah yang berdoa sehingga doanya dikabulkan? Adakah yang meminta sehingga ia diberi? Adakah orang yang dalam kesulitan agar ia diberi jalan keluar darinya? Maka tidak ada seorang muslim yang berdoa kepada Allah dengan sebuah doa atau dalam kurung permohonan, melainkan Allah akan mengabulkan doanya, kecuali 2 golongan.
Biar dia bangun tengah malam, dia merengek-rengek, nggak akan diterima doanya. Tidak akan dipenuhi hajatnya, tidak akan disembuhkan penyakitnya. Yaitu pelacur yang menjual dirinya. Atau orang yang meminta pungli atau memungut pungutan liar. Ya. Riwayat ini teman-teman memberikan gambaran kepada kita tentang pelajaran-pelajaran penting dalam kehidupan seorang muslim. Hati-hati dalam mencari pendapatan. Ya. Baik, kita mulai dengan mutiara yang pertama dari hadis. Bagaimana kalau tiba di sepertiga atau setengah malam ya. Kita sudah tahu tengah malam bagi seorang muslim waktu ibadah kepada Allah SWT ada tahajud. Ya. Dan di Ramadan nanti Anda dilatih ya, agar terbiasa menghidupkan malam ini. Apakah di awal malam dengan tarawih, semoga Allah SWT mudahkan kita untuk mengamalkan, atau dengan Anda bangun di waktu sahur lalu Anda sholat tahajud. Nah di saat itu luar biasa. Tiap malam kita mendapatkan peluang. Peluang-peluangnya adalah, adakah yang berdoa sehingga doanya dikabulkan? Ada yang punya permintaan dikabulkan? Adakah yang meminta sehingga dia diberi? Jadi kalau berdoa maksudnya apa saja bisa minta diberikan sesuatu atau dihilangkan darinya satu mara bahaya. Kalau dia meminta mungkin secara khusus hajatnya saja yang dia ingin. Ada kayak orang dalam kesulitan agar diberi jalan keluar. Ini solusinya nih. Ya. Maka tidak ada seorang muslim pun berdoa di waktu itu kecuali akan diijabah. Berarti mutiara pertama dari hadis adalah keutamaan malam hari ini. Dan sudah pernah kita bahas khusus ya tentang masalah sholat malam. Anda bisa lihat di playlist YouTube. Insya Allah ada bahasan tentang masalah sholat malam. Sering kita ulang-ulangi. Bahkan pernah bedah buku khusus tentang sholat tahajud atau sholat malam. Di antaranya adalah hadis yang mulia di mana Nabi SAW mengatakan, kalau tertinggal sepertiga malam, dalam hadis lainnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Tuhan kita turun ke langit bumi lalu bertanya kepada para malaikat, apakah ada yang punya hajat saya penuhi, apakah ada yang minta tolong saya tolong, ya, apakah ada yang memohon ampun maka saya maafkan. Jadi memang setiap malam itu terjadi, ya. Dan memang ini adalah bonus bagi setiap muslim ya. Dan ini butuh kepekaan hati, iman dalam hati, karena orang yang tidak tersentuh keimanan dalam hatinya dia tidak bisa sholat malam. Orang yang sudah tersentuh dan merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah, dia tidak akan lewatkan satu malam pun kecuali berdiri untuk baca Al-Quran, untuk berdoa, bermunajat kepada Tuhannya. Ya, sampai kata Nabi SAW, sesungguhnya puasa dan Al-Quran akan memberikan pertolongan bagi seseorang yang membaca Al-Quran dan yang berpuasa pada hari kiamat nanti. Puasa akan mengatakan, ya Allah, aku telah menahan dia dari lapar dan haus di siang hari, maka tolonglah selamatkan dia. Dan Al-Quran akan mengatakan, aku menahannya tidur di malam hari, maka tolonglah dia. Karena dia membaca Al-Quran walaupun dia ngantuk, dia sholat malam. Ini sholat yang mulia. Dan kata Nabi SAW dalam hadis lain, jangan tinggalkan sholat malam. Ya. Karena dia adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Demikian juga dengan sabda Nabi SAW yang lain, di mana beliau mengatakan, atau Aisyah berkata, radhiyallahu anha, jangan kalian tinggalkan sholat malam. Ya, karena sesungguhnya Rasulullah SAW tidak pernah tinggalkan sholat malam. Bahkan dalam kondisi beliau sangat letih pun, beliau tetap sholat walaupun dalam keadaan duduk. Jadi ini memang luar biasa. Gitu. Bagaimana kalau Anda punya salah satu hajat dunia saja. Misal contoh, Anda punya hajat untuk dibebasin tanahnya misalnya. Atau dibantu dalam satu perkara apa, misalnya urusan dunia. Lalu kemudian orang yang siap membantu Anda ini memberikan syarat. Boleh tapi datang ke rumah saya jam 3 malam. Misal contoh. Ya. Mungkin datang jalan kaki tidak pakai sendal. Misal. Tanpa kendaraan.
pakai baju jenis ini misalnya, mungkin Anda akan lakukan karena Anda pikir hajat Anda akan dipenuhi. Subhanallah, Rabbul Izza wal Jalal, Tuhan yang maha mulia dan maha tinggi, ya, itu tiap malam memberikan peluang ini kepada kita. Kenapa kita nggak sujud, teman-teman? Karena kita tidak tinggalkan ranjang kita. Dan Allah SWT memuji hamba-hambanya yang bangun di waktu itu. Dalam surah Sajdah, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jauh lambung-lambung mereka dari tempat tidur mereka. Mereka memohon kepada Tuhan mereka. Perlu ada rasa tamak terhadap rahmat Allah dan takut. Dan mereka suka berinfak, mereka suka mengeluarkan apa yang kami berikan sebagai rezeki untuk mereka. Jadi Allah puji mereka. Jadi kita harusnya menghidupkan malam itu. Ya, karena ini peluang besar. Dan insya Allah dengan momentum Ramadan, kita akan terbiasa nanti bangun sahur, ya, 1 jam, 2 jam sebelum subuh. Maka itu peluang emas. Sebulan penuh kita dibiasakan supaya nanti 11 bulan setelah Ramadan, kita akan biasakan diri kita untuk bangun di waktu-waktu ini. Kemudian yang kedua, ini jadi saksi bahasan kita, ya, bahwasanya ada 2 golongan yang tertolak doanya malam hari itu, walaupun dia bangun di sepertiga malam. Yang pertama, dan ini mutiara yang kedua, ancaman bagi para pezina. Pezina yang menjual kemaluannya. Hidup dari situ. Selalu berhujjah, kan tidak ada pekerjaan lain. Saya mau hidup bagaimana? Subhanallah. Banyaknya pekerjaan bisa membantu, menjadi pembantu rumah tangga. Ya. Bisa melamar, bekerja di toko-toko kecil. Banyak yang bisa dikerjakan. Jual jasa. Daripada jual kemaluan yang memang itu hanya untuk satu laki-laki yang halal, yaitu suami saja. Tidak mau yang lain. Orang seperti yang tidak akan diijabah doanya. Ini mutiara yang kedua tentang ancaman kepada para pezina. Ada bahasan sendiri babnya, tapi kita singgung secara umum saja. Kemudian mutiara yang ketiga adalah golongan kedua yang tidak diterima doanya. Pungli, pemungut pungli. Apa itu pungli? Pungutan-pungutan liar yang bisa 2 hal di sini. Bisa memang dengan cara merampok, premanisme, atau memang uang yang dikumpulkan diambil, tapi orang yang memberi tidak suka. Maksudnya istilah liar. Ya. Jadi ini 2 golongan tidak akan diterima doanya di malam hari pada waktu mulia. Kita masuk ke hadis selanjutnya. Hadis nomor 15 dengan sanad sahih, urutan 787 dari awal belajar dari Abul Khair, dia berkata, Arada Maslamatu bin Mukhallad wa kana amiran ala Misra ala Ruwayfi' ibn Thabit radhiyallahu anhu ay yuwalliyahu al-ushur. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن صاحب المكسل في النار. Maslamah bin Mukhallad, ya, yang saat itu menjabat sebagai gubernur Mesir, menawarkan kepada Ruwayfi' bin Thabit radhiyallahu anhu agar menangani upeti, ya, pemungutan, ya, uang yang diambil. Dia menjawab, aku pernah mendengarkan Rasulullah SAW pemilik pungli atau putih adalah di neraka. Diriwayatkan oleh Ahmad dan riwayat Ibnu Lahiyah. Dan At-Tabarani dengan riwayat yang senada. Dan dia menambahkan, yakni al-ashir, ialah orang yang meminta pungli. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang yang pertama, keimanan Ruwayfi' ibn Thabit radhiyallahu anhu. Bagaimana Ruwayfi' ibn Thabit ini menolak untuk ditugaskan oleh salah satu gubernur untuk memungut dari masyarakat, ya, pungli. Pungutan yang memang tadi saya bahasakan tidak disukai oleh orang. Karena ada hadis lain yang berbunyi, teman-teman sekalian, tidak boleh harta seorang muslim diambil kecuali dari tibat nafsi. Karena dia suka memang mau memberi. Nah itu baru boleh. Kalau tidak, maka tidak boleh. Jangan dipaksakan.
Kalau uang itu nanti tidak berkah gitu. Di sini bagaimana keimanan Ruwayfi' bin Thabit, dia tidak mau. Dia bilang saya tidak mau. Kalau pungutan seperti ini saya tidak mau. Kalau kita iklanin sedekah, zakat, orang memberi ya silahkan. Atau hal yang diwajibkan misalnya. Zakat wajib dibayar. Kalau ada orang kaya tidak mau bayar, boleh pemerintah mengambil langkah tegas kepada dia. Kemudian yang kedua yang kita bisa ambil adalah ancaman maks, pungli. Yang terancam akan masuk ke neraka kalau orang ambil harta orang yang orang itu tidak suka untuk diambil. Selanjutnya mirip semua hadis-hadis ini kita akan bacakan supaya kita selesaikan bab ini. Ada 3 hadis tersisa. Hadis nomor 16 sahih li ghairihi, menjadi sahih karena dikeluarkan dengan riwayat-riwayat lain. Urutan 788 dari awal belajar berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wailun lil umara, wailun lil urafa, wailun lil umana'i la yatamannayanna aqwamun yawmal qiyamati anna dhawaibahum kanat mu'allaqatan bis-surayya yatadhabdhabuna baina as-sama'i wal ard wa lam yakunu amilu ala syai'." Celaka bagi para pemimpin, celaka bagi orang-orang yang menangani urusan orang banyak, celaka bagi orang-orang yang diberi amanah. Sungguh akan ada beberapa kaum pada hari kiamat yang berharap ubun-ubun mereka bergantung di bintang Kartika yang berayun di antara langit dan bumi. Dan mereka tidak pernah menjadi amil atau penanggung jawab atas sesuatu. Diriwayatkan oleh Ahmad dari beberapa jalan dan rawi-rawinya semuanya thiqah atau terpercaya. Riwayat ini langsung saja kita masuk ke manfaatnya, teman-teman sekalian, atau mutiaranya. Ancaman bagi orang-orang yang diberikan amanah, apakah sebagai pemimpin negara, apakah sebagai para menteri, apakah sebagai yang lebih kecil lagi, ya, gubernur, wali kota, bupati, RT, RW, atau ketua yayasan, ketua satu instansi, semuanya yang diberikan amanah, atau mungkin lebih kecil ke sekolah lingkup, hal-hal yang amanah saja, atau di antara teman-temannya menitipkan sesuatu, atau ibu-ibu, arisan, misal contoh. Ini semua ancaman yang sangat berat. Ya. Bagi orang siapa? Yang tidak menjalankan amanah itu. Jadi hadis ini berlaku ancamannya bagi orang yang tidak menjalankan amanah. Mereka gampang mengumbar janji. Tampil dengan penampilan seakan-akan amanah, tapi nanti akhirnya mereka berkhianat. Nah ini berbahaya sekali. Semoga Allah selamatkan kita dari situ. Nah ini hari kiamat nanti mereka berharap sekali, ya, supaya bisa selamat. Mereka berharap dulu tidak pernah bertugas. Karena tidak ada gunanya lagi. Dikenang namanya kah, jabatannya banyak, itu tidak ada penting, tidak penting. Mereka berpikir, berharap ubun-ubunnya antara langit dan bumi, tidak pernah bertugas turun di bumi. Karena memang beratnya hukuman yang akan datang pada hari kiamat. Dan hari ini memberikan gambaran kepada kita sebuah mutiara, peringatan dari Nabi SAW untuk orang-orang yang diberikan amanah, agar mereka menjalankan dan jangan sampai berkhianat. Setiap kegiatan dia akan diminta pertanggungjawaban hari kiamat nanti. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak pernah tidur di malam hari, kecuali sudah keliling Madinah dan memastikan tidak lagi masyarakat yang butuh kepada dia, baru kemudian dia istirahat malam hari. 2 buah hadis yang tersisa, hadis nomor 17 sahih di ghairihi, jadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat lain, dan urutan 789 dari awal belajar berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wailun lil umara'i, wailun lil urafa'i, wailun lil umana, la yatamannayanna aqwamun yawmal qiyamati anna dhawaibahum kanat mu'allaqatun bith-thurayya yudaldaluna baina as-sama'i wal ard wa annahum lam yalu amalan." Saya ulangi, wa annahum lam yalu amalan. Celaka bagi para pemimpin, celaka bagi orang-orang yang menangani urusan orang banyak, celaka bagi orang yang diberi amanah. Sungguh ada beberapa kaum pada hari kiamat yang berharap ubun-ubun mereka bergantung di bintang Kartika berayun-ayun di antara langit dan bumi, dan mereka tidak pernah memegang jabatan atas suatu pekerjaan. Hadis ini riwayat Ibnu Hibban dalam sahihnya, dan Al-Hakim juga menyebutkan, dan lafaz hadis ini adalah lafaz bin Hakim, dan dinyatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Jadi kurang lebih hadis ini mirip dengan sebelumnya, ya.
Mutiaranya adalah ancaman bagi semua orang yang diberikan amanah, namun mereka tidak menjalankan. Sekecil apapun amanah itu akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat nanti. Dan saking inginnya mereka selamat, maka mereka berharap belum pernah ditugaskan. Yang selama ini subhanallah orang mengejar-ngejar jabatan-jabatan, mereka lupa kalau di jabatan itu akan ada pertanggungjawaban nanti pada hari kiamat. Hadis yang terakhir dalam bab kita, nomor 18, ya, Hasan di ghairihi menjadi Hasan karena dikeluarkan dengan riwayat-riwayat lain, dan urutan 790 dari awal belajar berbunyi dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Mereka berkata Rasulullah SAW bersabda, la ya'tiyanna 'alaikum umara'u yuqarribuna shiraran nas wa yuakhiruna as-salata 'an mawaqitiha. Faman adraka dhalika minkum fala yakunanna 'arifan wala syuratiyan wala jabiyan wala khazinan. Sungguh akan datang kepada kalian pemimpin-pemimpin yang berkawan dengan orang-orang buruk. Mereka menunda sholat dari waktunya. Barang siapa di antara kalian yang mendapatkan mereka, maka janganlah sekali-kali dia menjadi penanggung jawab urusan masyarakat. Maksudnya dalam kurung pejabat, pengawal, pemungut upeti, dan bendaharanya. Diriwayatkan Ibnu Hibban dalam sahihnya. Hadis ini, teman-teman sekalian, berbicara secara umum, global. Nabi SAW mengingatkan umatnya, akan datang nanti pemimpin yang didekatkan di sekitar dia orang buruk semua. Makna buruk adalah jauh dari agama. Karena orang yang jauh dari agama, mereka melakukan pelanggaran agama, maka dianggap buruk di pandangan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nanti akan ada jenis-jenis pemimpin seperti ini. Mereka tidak dekat dengan para ulama, dengan para agama, dengan para peraturan agama. Yang dekat mereka semuanya orang-orang yang jauh dari agama. Bahkan bangga dengan jauh dari agama itu. Maka kalau ini ada, di zaman kalian, kata Nabi SAW, jangan pernah kalian menjabat. Karena kalau kalian menjabat, kalian akan ikut satu gerbong dengan mereka gitu. Itu yang dimaksudkan. Maka Nabi SAW merincikan, jangan jadi penanggung jawab. Jangan jadi pengawal, jangan jadi bendaharanya. Karena pasti punya andil dan akan bersama dengan orang-orang ini pada hari kiamat. Na'udzubillah. Baik, ini bahasan kita insya Allah. Dengan ini kita sudah selesai dari bab nomor 3 dan kita akan masuk insya Allah Jumat akan datang nanti di bab keempat, ancaman dan pengharaman meminta-minta dalam kondisi mampu, keterangan tentang dicelanya tamak dan anjuran menahan diri dari meminta-minta, dan harusnya memiliki sifat qanaah dan makan dari hasil usaha sendiri.